Bagaimana saat Abah Anies Baswedan nih di Jordania ditanya oleh seorang mahasiswi terkait isu atau fenomena yang sedang terjadi, kabur aja dulu. Bagaimana jawaban cerdas isi daging semua dari Abah Anies Baswedan? Kita simak videonya. Jangan lupa subscribe Aksa Nation yang kita lansir dari akun YouTube Irmidian Creative Box. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Afifa. Saya merupakan mahasiswa baru dari University of Jordan. Wah, baru ya. Saya mau bertanya, Mbak, melihat tren hashtag kabur aja dulu yang sedang viral karena kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap banyak sekali regulasi baru yang tidak sesuai. Menurut Abah, apakah hal ini berpengaruh kepada cita-cita bangsa, yaitu Indonesia Emas tahun 2045? Karena bisa dilihat bahwasanya sekarang anak muda mulai bisa menilai dan melihat kesenjangan yang besar antara negaranya dan negara lain yang lebih sejahtera. Baik, terima kasih saudari Agnia. Di mana nanti, Pak? Enggak. Hashtag itu akan, kalau menurut saya, bukan pada hashtagnya, tapi pada kita harus serius. Menurut saya hashtag ini memberikan warning kepada kita semua. Warningnya apa? Anak muda itu peduli dengan republik ini. Dengan hashtag itu mengirimkan pesan tentang kepedulian. Kepedulian sekaligus wawasan global, bahwa kesempatan berkarya itu ada di mana saja. Tadi saya katakan, ketika Anda memilih berkarya di luar Indonesia, maka itu harus dipandang sebagai Anda membawa Indonesia ke kancah internasional, bukan meninggalkan tanah air karena problem di tanah air, tapi Anda membawa nama Indonesia. Termasuk Anda yang sedang kuliah di sini. Anda sedang kuliah di sini itu karena Anda sedang membawa nama Indonesia di kancah global. Nah, itu warning atas situasi yang sedang kita hadapi, bahwa di luar sana ada kesempatan. Tapi juga anak-anak muda yang memilih untuk berkarya di luar, ketika memilih untuk bekerja, maka tempatkan itu sebagai bawa nama Indonesia. Nah, PR di kita masih banyak. PR kita masih banyak. Dan teman-teman harus sadar, tidak semua orang punya opsi untuk bisa berada di luar Indonesia. Banyak di antara kita yang tidak punya opsi itu. Banyak teman-teman yang mungkin lulus SMA, pengen kuliah juga di Yordan, tapi nggak bisa berangkat. Betul tidak, teman-teman? Nah, jadi saya ingin ajak untuk melihat bahwa Indonesia emas yang dicita-citakan dan lain-lain itu PR besar. Hanya bisa kejadian kalau kita fokus pada kualitas manusia. Yang disebut emas itu apanya sih yang emas? Orangnya. Betul tidak? Kan pada kualitas manusianya, bukan? Emas itu bukan sekedar GDP-nya, bukan sekedar pendapatan per kapitanya, tapi emas itu karena kualitas manusia. Karena itu fokuslah pada, kalau biasa disebut human development index. Indeks kita itu harus naik terus. Nanti dari situ otomatis kita punya peran yang sangat besar. Jadi saya melihat ke depan konsentrasi kita pada kualitas manusia. Dan teman-teman, kalau kualitas manusia itu ada, maka kita akan bisa berperan luar biasa di wilayah Asia Tenggara, di wilayah Asia, apalagi global. Tapi lagi-lagi, peran itu nggak bisa didapat tanpa ada peningkatan kualitas manusia. Nah, ini emas kita itu hanya bisa kita kerjakan memanfaatkan sumber daya yang cukup. Karena itu menurut hemat kami, kita sudah saatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam untuk pengembangan kualitas manusia. Dengan begitu, maka sumber dayanya cukup. Kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Tapi kekayaan alam itu tidak sepenuhnya dipakai untuk mengembangkan kualitas manusia. Kalau dipakai sepenuhnya, kita udah beres nih. Tidak perlu lagi kita khawatir tentang kekurangan SMP, kekurangan SMA. Kalau SD udah cukup. Kenapa? Dulu Pak, era Orde Baru serius bangun SD di semua tempat. Namanya SD Impres di semua tempat. Sayang waktu itu tidak diteruskan dengan SMP Impres, SMA Impres. Kalau ada,
maka tidak ada lagi itu cerita seperti tadi 5,6 juta masuk SD, 3,6, 3,7, 3,8 yang lulus SMA. Kenapa? Karena bentuknya nggak lagi piramid. SD-nya bawah banyak, SMP-nya sedikit, tapi bentuknya rata. Kalau rata, tenang kita. Karena semuanya dapat kesempatan. Ini dari mana? Butuhkan sumber daya yang nggak sedikit. Karena itulah kekayaan alam kita harus dipakai untuk kesini. Itu membutuhkan perubahan mindset. Bahwa kekayaan terbesar bangsa kita itu bukan pada alam, tapi pada manusia. Itu mindsetnya. Begitu ya jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara Dania. Dan tepuk tangan. Yo, Positive People, itu tadi jawaban cerdas dari Abah Anies Baswedan. Gimana? Kabur aja dulu atau kabur aja sekalian nih buat Positive People semua. Intinya kalau menurut gue ya, kalau kita memiliki kesempatan untuk bisa berkarir lebih baik di luar negeri, it's okay, nggak masalah gitu kan. Karena kita ini warga dunia, jadi kita boleh lahir di Indonesia, tapi ketika rezeki kita ternyata ada di belahan dunia lain, nah kenapa nggak dikejar gitu ya. Tapi ingat ya, tetap harus persiapan keluar negeri dengan cara yang baik gitu kan, dengan cara yang resmi gitu ya, jangan ilegal yang pastinya. Jangan lupa subscribe Action Nation. Terima kasih. Wassalamualaikum.